Oke, kali ini kita akan belajar tentang integral. Nah, integral. Apa sih integral itu? Integral merupakan kebalikan dari turunan atau diferensial. Jadi, jika dalam diferensial kita memiliki y sama dengan x kuadrat, maka turunan dari x kuadrat itu adalah 2x. Betul? Betul. Nah, jika dalam integral, itu akan menjadi sebaliknya. Jadi kita mengembalikan dari 2x ini menjadi x kuadrat. Seperti itu. Nah, dalam integral, itu di akhirnya harus menambahkan konstanta. Mengapa? Karena begini. Dalam turunan, itu jika kita memiliki y sama dengan x kuadrat plus 8, maka turunannya akan sama dengan 2x. Lalu, jika kita memiliki y sama dengan x kuadrat plus 1, maka turunannya pun akan sama, yaitu 2x. Nah, karena kita memiliki 8 dan 1, ini bisa diwakilkan dengan konstantanya. Seperti itu. Lalu di sini ada jenis integral. Nah, jenis integral ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah integral tak tentu, dan yang kedua adalah integral tentu. Nah, apa sih perbedaannya? Perbedaannya, untuk integral tak tentu, ini dapat dilihat bahwa integralnya itu tanpa batas. Kemudian, hasil fungsinya umum. Lalu, di akhirnya selalu ada konstantanya. Sementara untuk integral tentu, bisa dilihat ciri-cirinya adalah terdapat batas atas dan bawah. Kemudian, hasilnya akan berupa angka. Nah, kita langsung saja melihat formula dari integral. Berikut adalah formula dari integral. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya. Di sini kita mendapati bahwa integral dari x pangkat 6 dx itu berapa? Nah, kita lihat dulu. Integral untuk x pangkat 6 dx ini itu masuk ke formula integral yang mana? Nah, kita bisa misalkan x pangkat 6 ini, 6-nya kita bisa misalkan menjadi n. Nah, berarti kita bisa tulis x pangkat n. Nah, untuk integral x pangkat n, kita bisa gunakan yang ini. Maka integralnya akan sama dengan ini. Lalu kita tinggal substitusikan saja. Berarti integral dari x pangkat 6 dx adalah x pangkat 6 plus 1 dibagi 6 plus 1. Jangan lupa tambahkan konstantanya. Lalu kita operasikan, maka hasil akhirnya akan didapat x pangkat 7 per 7 plus c. Kemudian, untuk soal selanjutnya, di sini didapati 2x pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat ditambah 8x ditambah 2 dx. Berapa integralnya? Hal ini sama saja dengan soal nomor pertama, hanya saja untuk pengerjaannya sedikit lebih panjang. Jadi kita bisa kerjakan seperti ini. Nah, 2 dikali x pangkat 3 ini akan sama dengan 2 dikali x pangkat 3 plus 1 per 3 plus 1. Kemudian dikurang 6 dikali x pangkat 2 plus 1 per 2 plus 1. Kemudian ditambah 8 x pangkat 2 per 2. 2 ini itu merupakan penjumlahan 1 dengan 1 ya. Kemudian ditambah 2x. Nah, bentuk ini bisa kita sederhanakan menjadi 2x pangkat 4 per 4 dikurangi 6x pangkat 3 per 3 ditambah 8x kuadrat per 2 plus 2x. Nah, di sini kita bisa sederhanakan lagi dengan cara mencoret 2 dengan 4, 6 dengan 3, dan 8 dengan 2. Jadi hasil akhirnya akan seperti ini. X pangkat 4 per 2
dikurangi 2x pangkat 3, kemudian ditambah 4x kuadrat ditambah 2x, jangan lupa plus C. Ini hasil akhirnya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, di sini didapati integral dari 3 kali E pangkat X. Ini akan sama dengan 3 dikali E pangkat X. Sudah, sesederhana itu. Kemudian, nomor 4, integral 6 per X. Nah, untuk 6 per X ini, kita bisa pecah menjadi integral 6 dikali 1 per X. Atau kita ubah saja, kalinya jangan disilang gitu, kita pakai titik aja biar nggak keliru ya. X dx. Nah, kita tinggal lihat di formula integralnya. 1 per X itu sama dengan ln X plus C. Jadi kita bisa substitusikan ke soal nomor 4. Jadi hasilnya akan sama dengan 6 ln X plus C. Lanjut, nomor 5. Integral 5 sin X dx. Itu akan sama dengan 5 integral dari sin. Integral dari sin adalah minus cos X. Jadi kita tinggal substitusikan. Min cos X. Ini adalah hasilnya. Kemudian nomor 6, integral 4 pangkat X. Ini kita lihat dulu di formulanya. 4 pangkat X itu mirip dengan formula yang mana? Nah, 4 pangkat X mirip dengan formula yang ini ya. Jadi, hasil integralnya akan sama dengan A pangkat X per ln A plus C. Oke. Berarti hasilnya akan sama dengan 4 pangkat X per ln 4 plus C. Oke. Nah, tipe soal integral itu juga ada yang integral tentu. Nah, apa sih perbedaannya? Tadi kan saya sudah jelaskan ya, perbedaan dari integral tak tentu dengan integral tentu. Nah, kita juga sudah membahas bagaimana cara mengerjakan integral tak tentu, yaitu yang 6 soal sebelumnya tadi. Nah, sekarang kita coba akan mengerjakan contoh soal untuk integral yang tentu. Bagaimana cara mengerjakannya? Begini. Jadi, pertama-tama kita harus mengintegralkan dulu 4x pangkat 3-nya. Nah, untuk integral dari 4x pangkat 3, ini akan sama dengan 4x pangkat 4 per 4. 4-nya bisa kita coret, atau kita jadikan 1, karena sama-sama 4. Jadi, bisa kita tulis integral dari 4x pangkat 3 adalah x pangkat 4. Nah, di sini ada batas, yaitu batas atasnya 2 dan batas bawahnya min 1. Nah, kita tinggal tuliskan saja di hasil integralnya. Batas atasnya 2, batas bawahnya min 1. Lalu, kita tinggal substitusikan saja. X dengan 2 dikurangi X sama dengan 1. Maaf, sama dengan min 1. Maka akan sama dengan 2 pangkat 4 dikurangi min 1 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu sama dengan 16. Dan min 1 pangkat 4 itu sama dengan 1. Berarti 16 dikurangi 1 sama dengan 15. Ini adalah hasil akhirnya. Nah, terlihat jelas kan perbedaannya? Ini contoh untuk integral tak tentu, hasilnya akan selalu ada plus C. Dan hasilnya itu bukan berupa angka pasti. Beda dengan integral tentu. Hasilnya akan menghasilkan angka yang pasti. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini didapati
integral 4x plus 3 dikali x kuadrat dx. Nah, kita langsung saja kerjakan. Integral untuk 4x adalah x pangkat 2 per 2 ditambah 3 dikali x pangkat 3 per 3. Nah, di sini kita bisa sederhanakan saja biar lebih mudah dalam pengoperasian ke depannya. Kita bisa 4 dibagi 2 itu sama dengan 2. Lalu 3 dibagi 3 itu sama dengan 1. Atau kita bisa tidak menulis satunya ya. Jadi ini adalah hasil dari integral 4x plus 3x kuadrat. Nah, lalu kita tinggal substitusikan batas atas dan batas bawahnya. Berarti 2 dikali 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3. Dikurangi 2 dikali 1 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 3. Lalu kita operasikan 2 dikali 2 pangkat 2 itu sama dengan 8 ditambah 8. Dikurangi 2 dikali 1 pangkat 2, 2 ditambah 1 pangkat 3, 1. 8 tambah 8 sama dengan 16 dikurangi 3. Hasilnya akan sama dengan 13. Oke, untuk selanjutnya itu ada tipe soal integral polynomial expressions yang dimana di sini kita disuruh untuk mencari nilai dari C apabila I-nya itu diketahui dan juga X-nya itu juga sudah ditentukan. Nah, kita langsung saja kerjakan. Pertama-tama kita integralkan dulu 4x kuadratnya. Berarti integralnya akan sama dengan 4x pangkat 3 per 3 plus C. Jangan lupa C-nya karena itu yang akan kita cari. Sama dengan I. Nah, di sini kita punya data bahwa I-nya itu sama dengan 25. Berarti kita bisa tulis 25 sama dengan 4x pangkat 3 per 3. Nah, di sini kita juga punya data nih bahwa X-nya itu sama dengan 3. Berarti kita bisa langsung saja tulis X-nya itu sama dengan 3 plus C. Lalu di sini kita bisa operasikan C akan sama dengan 25 dikurangi 4 dikali 3 pangkat 3 per 3. Hasilnya akan sama dengan minus 11. Oke, selanjutnya ada soal integral 8x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat plus 4x min 5 dx. Diketahui jika x sama dengan 2, maka i-nya akan sama dengan 26. Lalu jika x sama dengan 3, i-nya berapa? Nah, berarti kita sekarang mencari i nih. Nah, caranya gimana? Pokoknya yang pertama kita integralkan dulu fungsi yang ada dalam integralnya. Berarti ini akan sama dengan 8x pangkat 4 per 4 dikurangi 3x pangkat 3 per 3 ditambah 4x kuadrat per 4, maaf, per 2, dikurangi 5x plus C, jangan lupa. Nah, di sini kita bisa sederhanakan menjadi 2x pangkat 4 dikurangi x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurangi 5x plus C. Sama dengan I. Nah, di sini kita substitusikan X sama dengan 2 dan I sama dengan 26. Kenapa kita tidak substitusikan X sama dengan 3? Karena I-nya kita nggak tahu. Jadi kita substitusikan persamaan yang
sama dengan 2, I sama dengan 26. Berarti di sini akan sama dengan 26, 2 pangkat 4 dikurangi 2 pangkat 3 ditambah 2 dikali 2 pangkat 2 dikurangi 5 dikali 2 plus C. Nah, kita operasikan dulu semuanya. Berarti ini akan sama dengan 32 dikurangi 8 ditambah 8 dikurangi 10 ditambah C. Atau kita bisa jumlahkan, ini akan sama dengan 22 plus C. Berarti C sama dengan 4. Nah, kita sudah dapat nih, C sama dengan 4. Lalu, kita bisa cari nih nilai dari I untuk X sama dengan 3. Jadi, kita tinggal substitusikan lagi X sama dengan 3. Berarti, I sama dengan 2 dikali 3 pangkat 4 dikurangi 3 pangkat 3 ditambah 2 dikali 3 pangkat 2 min 5 dikali 3 plus 4. Nah, plus 4 ini itu C ya. Ini. Oke, kita tinggal jumlahkan saja. Nah, hasilnya akan sama dengan 142. Nih. Oke. Sekarang kita coba mengerjakan integral partial fraction. Yaitu begini tipe soalnya. Ini berbeda sekali dengan tipe soal di atas kan. Nah, gimana sih cara mengerjakannya? Nah, yang pertama, kita memfaktorkan nilai dari penyebutnya. Di sini kan penyebutnya 2x kuadrat plus 11x plus 5. Nah, ini difaktorkan menjadi 2x plus 1 dikali x plus 5. Nah, ini untuk materi dari pemfaktoran sudah kita pelajari ya di materi sebelumnya. Jadi kita bisa dapatkan ini. Kemudian, untuk 7x plus 8, ini juga kita harus jadikan menjadi 2x plus 1 dan x plus 5. Caranya bagaimana? Nah, caranya adalah sebagai berikut. Jadi kita, misalkan, 2x plus 1 dikali A plus B dikali x plus 5 itu sama dengan 7x plus 8. Kemudian, kita kalikan A dengan 2x plus 1, kemudian B dengan x plus 5. Maka hasilnya akan sama dengan 2ax plus A plus bx plus 5b sama dengan 7x plus 8. Kemudian, kita kelompokkan yang mempunyai x. Kita satukan ke daerah yang di kiri. Berarti 2ax plus bx ditambah a plus 5b. Jadi yang tidak mempunyai x kita kelompokkan di sebelah kanan. Sementara yang punya x kita kelompokkan di sebelah kiri. Seperti itu. Nah, kemudian di sini kita bisa memfaktorkan lagi. Karena ini sama-sama x, maka kita bisa faktorkan sebagai berikut. Berarti 2a plus b sama dengan 7. Karena ini sama-sama x. Dan a plus 5b sama dengan 8. Karena a plus 5b ini tidak memiliki x. Nah, setelah kita kelompokkan, kita bisa selesaikan dengan SPLDV. Dengan cara kita kalikan dulu yang persamaan a plus 5b sama dengan 8 dengan 2. Mengapa harus dikalikan dengan 2? Karena kita ingin menghilangkan variabel a-nya. Agar nanti kita bisa dapat variabel b itu berapa nilainya. Seperti itu. Jadi di sini berarti 2a plus b sama dengan 7 dikalikan 1, maka hasilnya akan sama saja. Kemudian a plus 5b plus sama dengan 8 dikalikan 2, maka hasilnya akan sama dengan 2a ditambah 10b sama dengan 16. Kemudian dikurangi. Mengapa dikurangi? Kan kita ingin menghilangkan variabel dari 2a ini. Jadi hasilnya akan sama dengan 0 untuk variabel a-nya. Sehingga menyisakan variabel b-nya saja. Nah, di sini kita tinggal dioperasikan. 7 dikurangi 16 adalah min 9. Kemudian 1 dikurangi 10 sama dengan min 9 juga.
Lalu didapatlah B sama dengan minus 9 per 9. Maaf, B sama dengan minus 9 per minus 9 atau B sama dengan 1. Nah, dapat nih nilai dari B-nya, yaitu 1. Nah, untuk mencari nilai dari A, kita bisa substitusikan ke salah satu persamaan yang ada di depan. Oke. Misalkan, kita ingin mensubstitusikannya ke persamaan 2A plus B sama dengan 7. Berarti kita tinggal tulis 2A plus B sama dengan 7. 2A kita tetapkan di ruas kiri, dan B-nya kita pindahkan ke ruas kanan menjadi negatif. Oke. Kemudian kita substitusikan nilai B sama dengan 1-nya. Lalu operasikan, 7 kurang 1 sama dengan 6. Kemudian didapatlah nilai dari A adalah 3. Oke, kita tahu nih bahwa nilai dari A adalah 3 dan nilai dari B adalah 1. Berarti ini akan sama dengan 3 dan ini akan sama dengan 1. Nah, lalu saya tulis ke persamaan ini hasilnya. Nah, setelah ini kita bisa pecah nih integralnya. Berarti akan sama dengan 3 dikali 2x plus 1 dibagi 2x plus 1 dikali x plus 5. Nah, 2x plus 1 ini bisa kita bagi dengan 2x plus 1, maka hasilnya akan sama dengan 1. Nah, hal yang sama juga kita lakukan ke 1 dikali x plus 5 ini. Ini juga kita integralkan lagi, maka akan sama dengan 1 dikali x plus 5 dibagi 2x plus 1 dikali x plus 5. Nah, x plus 5 ini juga sama-sama bisa dibagi, maka hasilnya akan menjadi 1. Atau bisa kita tulis 1 per 2x plus 1 saja, karena x plus 5-nya sudah kita dibagi dengan x plus 5-nya. Oke, sekarang kita lihat. Dengan tipe integral seperti ini, kita bisa cari di formula integralnya, bahwa ini mirip ke formula integral untuk ln. Nah, untuk yang ini, karena 1 per x gitu. Hanya saja di sini x-nya ada konstantanya. Cuman itu sama saja. Berarti hasil akhir integralnya itu akan sama dengan 3 ln x plus 5 ditambah ln 2x plus 1 per 2 plus c. Itu adalah hasil akhir dari soal partial fraction yang ini. Kita akan membahas area di bawah kurva. Jadi, integral itu bisa menghitung area di bawah kurva yang ini. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Jadi, cara menghitungnya itu, kita tentukan dahulu daerah yang ingin kita cari. Misalkan, kita tetapkan intervalnya itu B, lalu di sebelah kirinya adalah A. Jadi kita mendapatkan batas atasnya itu B, dan batas bawahnya itu A. Nah, lalu kita masukkan ke dalam rumus integral untuk mencari area di bawah kurva, yaitu A atau area sama dengan integral y dx untuk B A. Nah, di sini terdapat syarat bahwa B itu harus lebih dari A. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke contoh soalnya. Nah, di sini terdapat soal. Itu kita bisa tahu ya, dari grafik ini, kita bisa tahu bahwa batas atasnya itu adalah 3. Lalu batas bawahnya itu adalah 1. Nah, kenapa batas atasnya 3, batas bawahnya 1? Kenapa bisa tahu? Karena seperti yang tadi, B ini harus lebih besar daripada A. Jadi kita bisa tahu bahwa B ini 3 dan A ini 1. Oke, kemudian Y-nya 3x kuadrat plus 6x plus 8. Nah, setelah itu kita tinggal masukkan saja ke rumus mencari areanya. Berarti area atau A sama dengan integral 3x kuadrat plus 6x plus 8 dx. Kita tinggal operasikan saja. Berarti integral dari 3x kuadrat adalah 3 dikali x pangkat 3 per 3. Kemudian integral dari 6x adalah 6x kuadrat per 2. Kemudian integral untuk 8 adalah 8x. Untuk batas atas x adalah 3 dan batas bawahnya 1. Nah, setelah itu, kita tinggal substitusikan nilai x sama dengan 3 dan x sama dengan 1. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. Berarti 3 pangkat 3 ditambah 3 dikali 3 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 3 dikurangi 1
pangkat 3 ditambah 3 dikali 1 pangkat 2 ditambah 8 kali 1. Setelah itu, kalian operasikan, didapatlah area di bawah kurva tersebut adalah 66 unit persegi. Nah, ini berarti areanya 66 unit kuadrat. Nah, tipe soal integral selanjutnya adalah integral fungsi dalam fungsi. Nah, apa itu maksudnya? Kita langsung lihat saja ke contoh soal nomor pertama. Di sini terdapat Y sama dengan integral 3x plus 2 dipangkatkan 4. Nah, jika kita melihat pada formula integral, untuk soal tersebut, ini tidak mendekati formula integral yang ada di sini. Jadi, kita tidak bisa langsung memakai formula integral ini. Nah, lalu bagaimana cara mengerjakannya? Nah, berikut cara menyelesaikan integral. Jadi, pertama-tama, kita misalkan dulu 3x plus 2-nya. Misalkan kita ubah 3x plus 2-nya menjadi U. Berarti ini akan sama dengan Y, sama dengan integral U pangkat 4 dx. Nah, kita bisa ingatkan bahwa U di sini sama dengan 3x plus 2. Oke, maka turunan dari 3x plus 2 atau du per dx itu akan sama dengan 3. Betul? Lalu, jika kita mengetahui du per dx-nya sama dengan 3, maka kita bisa tahu dx-nya adalah du per 3. Oke, nah setelah itu, kita kerjakan untuk integral dari u pangkat 4. Untuk cara mengerjakannya, ini sama saja dengan cara mengerjakan integral untuk x pangkat n. Jadi, ini akan sama dengan u pangkat 5 per 5 dx. Nah, untuk dx ini, kita tahu bahwa nilai dx adalah du per 3. Maka, langsung saja kita substitusikan nilai dari dx, yaitu du per 3. Maka, nilai akhirnya ini akan sama dengan u pangkat 5 per 15. U tadi berapa? U sama dengan 3x plus 2. Berarti, ini akan sama dengan 3x plus 2 dipangkatkan 5 per 15. Ini adalah hasil akhirnya. Oke, selanjutnya, Y sama dengan integral cos 3x dx. Nah, untuk cara mengerjakannya ini sama. Kita misalkan terlebih dahulu 3x-nya. Berarti ini akan menjadi integral cos U dx. Dengan U sama dengan 3x. Berarti du per dx-nya akan sama dengan 3. Jika kita tahu du per dx sama dengan 3, maka dx akan sama dengan du per 3. Oke. Selanjutnya, kita kerjakan integral dari cos U. Integral dari cos U adalah sin U. Berarti, ini akan sama dengan sin U dikali dx. Nah, dx ini kita substitusikan dari du per 3. Jadi, kita bisa langsung tulis sin U dikali du per 3. Nah, setelah itu, Y akan sama dengan sin U itu adalah 3x per 3 plus C. Oh, yang ini juga plus C. Maaf, lupa. Oke. Ini adalah untuk hasil akhir dari integral cos 3x dx. Selanjutnya, nomor 3, Y sama dengan integral E pangkat 5x plus 2 dx. Nah, sama seperti soal sebelumnya, kita misalkan 5x plus 2 ini menjadi U. Berarti ini akan sama dengan integral E pangkat U dx. Gitu. Dengan U sama dengan 5x plus 2. Berarti du per dx-nya ini akan sama dengan 5. Jika du per dx-nya sama dengan 5, maka dx-nya adalah du per 5. Oke. Kita dapat nilai dx-nya. Sekarang kita integralkan nilai dari E pangkat U. Integral dari E pangkat U adalah E pangkat U dx. Nah, dx ini kita tulis du per 5. Berarti dikali du per 5. Maka, nilai dari integralnya akan sama dengan E pangkat U. U-nya itu adalah 5x plus 2. Dikali 1 per 5. Plus C. Ini adalah hasil akhir untuk nomor 3. Kemudian, terakhir, ada
Y sama dengan integral 7 per 2x min 5. Di sini, kita misalkan saja menjadi integral 7 per U. Dengan U sama dengan 2x min 5. Berarti, du per dx-nya akan sama dengan 2. Jika du per dx-nya sama dengan 2, maka dx-nya saja itu akan sama dengan du per 2. Oke, kita dapat nilai dx-nya. Setelah itu, kita tinggal integralkan nilai dari 7 per U. Nah, 7 per U ini sama dengan formula integral yang 1 per x ini. Hanya saja x-nya ini diganti jadi U. Berarti nilai integralnya ini bukan ln x plus c, tapi ln U plus c. Oke. Berarti di sini nilai hasilnya akan sama dengan 7 dikali ln U, kemudian dikali dx, dx-nya adalah du per 2, plus C. Berarti hasil akhirnya akan sama dengan 7 dikali ln 2x min 5 per 2 plus C. Ini adalah hasil akhir untuk soal nomor 4.